Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali bersama Sir Johan di pelajaran Matematika Wajib kelas 12 IPA dan IPS. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari jarak pada bangun ruang, mempelajari sudut pada bangun ruang. Itu akan kita aplikasikan ke dalam materi pertemuan kali ini, yaitu materi tentang geometri ruang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Masalah yang melibatkan geometri ruang. Perhatikan gambar berikut, yaitu gambar piramida. Bangun ruang adalah bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Selain keliling, luas, dan volume bangun ruang, kita juga bisa memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bangunan. Perhitungan geometri digunakan khususnya dalam membangun rumah atau gedung bertingkat. Perhitungan sudut, garis lurus, dan jarak harus dihitung secara benar agar konstruksi bangunan dapat berdiri tegak dan kokoh. Itulah beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan geometri ruang. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang melibatkan geometri ruang. Kamar Anita berbentuk kubus dengan panjang rusuk 4 meter. Anita memasang lampu di tengah-tengah salah satu pertemuan dinding dengan langit-langit kamar. Jarak sinar lampu terjauh di kamar Anita adalah: yang pertama, kita akan menggambar kubusnya terlebih dahulu dengan panjang rusuk 4 meter. Pertemuan salah satu dinding dengan langit-langit kamar. Terpilih ADHE sebagai dinding dan langit-langit kamar adalah EFGH. Letak lampu adalah titik L. Titik L letaknya itu di antara E dan H di tengah-tengah. Jarak terjauhnya yaitu dari L ke B atau dari L ke C. LB sama dengan LC. Untuk menghitung jarak LB ataupun LC, kita membutuhkan sebuah segitiga siku-siku. Dan selanjutnya kita akan menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjangnya. Dalam hal ini, Sir mengambil segitiga siku-siku BAL. Perhatikan segitiga siku-siku BAL. Untuk menghitung panjang LB, kita membutuhkan AL dan AB. Sekarang perhatikan segitiga AEL, siku-siku di E. Untuk mempermudahnya, Sir arsir segitiga AEL. Untuk menghitung AL, kita akan menggunakan teorema Pythagoras. AL sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah dengan EL kuadrat. Hasilnya sama dengan AE 4 kuadrat, EL yaitu setengah EH, ditambah 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar dari 16 ditambah 4 sama dengan akar 20, disederhanakan menjadi 2 akar 5. Diperoleh AL-nya sama dengan 2 akar 5 dan AB-nya sama dengan 4 meter. Untuk menentukan jarak LB, perhatikan segitiga BAL, siku-siku di A. Untuk lebih jelasnya, Sir akan arsir. Kita akan menghitung BL dengan menggunakan teorema Pythagoras. LB sama dengan akar dari AL kuadrat ditambah AB kuadrat. Kita masukkan angka yang sudah ada, diperolehlah akar dari 2 akar 5 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Hasilnya sama dengan 20 ditambah 16 di dalam akar. Sama dengan akar 36. Akar 36 sama dengan 6 meter. Jadi, jarak sinar lampu terjauh di kamar Anita adalah 6 meter. Yaitu LB sama dengan LC sama dengan 6 meter. Andri ingin membuat model piramida untuk presentasi. Piramida yang akan ia buat memiliki alas 60 x 60 cm dan panjang rusuk tegak 50 cm. Berapakah tinggi model piramida yang akan dibuat Andri? Yang pertama, kita harus gambar dulu model piramidanya. Di sini Sir buat model piramida dengan alas ABCD dan puncaknya adalah T. Ukuran alas yaitu 60 dikali dengan 60. Panjang rusuk tegaknya 50 cm. Selanjutnya kita gambar titik potong diagonal bidang alas. Kita buat namanya dengan titik O. Jadi tinggi dari model piramida tersebut adalah OT.
Untuk menghitung OT, kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Sekarang perhatikan segitiga siku-siku COT, siku-siku di O. Biar lebih nampak jelas, akan arsir. Diperolehlah OT sama dengan akar dari CT kuadrat, sisi miring kuadrat, dikurang dengan OC, sisi datar kuadrat. Terlebih dahulu kita cari panjang OC. OC sama dengan setengah dari AC. Diperoleh OC sama dengan setengah dikali 60 akar 2. Sama dengan 30 akar 2. Diperoleh OT sama dengan akar dari sisi miring 50 kuadrat dikurang dengan sisi datarnya 30 akar 2 kuadrat. Diperoleh OT sama dengan akar dari 2500 dikurang 1800. OT sama dengan akar dari 700. Disederhanakan menjadi 10 akar 7 cm. Jadi, tinggi model piramida adalah 10 akar 7 cm atau 26,45 cm. Sebuah kamera CCTV terpasang pada sebuah tiang setinggi 30 meter di area parkir. Kamera itu merekam dua mobil yang sedang melaju berlainan arah. Mobil A bergerak ke arah selatan dan mobil B bergerak ke arah timur dengan sudut pandang depresi 45 derajat dan 30 derajat. Tentukan jarak mobil A dan mobil B ketika mobil berhenti di setiap ujung arah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sebelum kita menyelesaikan soal, kita harus tahu dulu berapa sudut AOB dengan menggunakan arah mata angin. Utara, timur, selatan, barat. Masing-masing sudutnya 90 derajat. Di soal, mobil A bergerak ke arah selatan, yaitu dari titik O bergerak ke arah selatan, dan mobil B bergerak ke arah timur, Antara selatan dengan timur besar sudutnya yaitu 90 derajat. Maka AOB adalah segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di titik O. Kita akan menentukan jarak A ke B. Yang pertama, perhatikan segitiga siku-siku AOT, siku-siku di titik O. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kita akan memperoleh tangen 45 derajat sama dengan sisi depan AO per sisi samping OT. Tangen desa, depan per samping. Diperolehlah hasilnya, tangen 45 sama dengan 1, AO dibagi dengan OT. OT-nya 30 meter. Maka AO sama dengan 30 meter. Kita tuliskan di sini AO sama dengan 30 meter. Selanjutnya, perhatikan segitiga siku-siku BOT, siku-siku di O. Kita arsir warna hijau. Diperolehlah tangen 30 derajat sama dengan tangen depan OB per samping OT. Diperoleh tangen 30 akar 3 per 3 sama dengan OB per 30. OB sama dengan 10 akar 3 meter. Kita buat di sini 10 akar 3 meter. Sisi AO sudah dapat, sisi OB sudah dapat, maka kita akan memperoleh AB-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga AOB, siku-siku di O. Arsir warna merah, diperolehlah AB sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah OB kuadrat. AB sama dengan akar dari 30 kuadrat ditambah dengan 10 akar 3 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar 900 ditambah 300 sama dengan akar 1200 disederhanakan menjadi 20 akar 3 meter. Jadi jarak mobil A dan mobil B adalah 20 akar 3 meter atau 34,64 meter. Dari puncak sebuah menara P terlihat dua buah objek, yaitu objek A dan objek B. Objek A terletak tegak lurus di timur menara, dan objek B terletak di sebelah objek A dan tegak lurus menara. Sementara itu, objek C terletak tepat di bawah puncak menara.
Jarak antar objek mempunyai jarak yang sama, yaitu 20 meter, dan tinggi menara 10 meter. Jika puncak menara, objek A dan objek B membentuk sebuah bidang PAB, tentukan sudut yang dibentuk bidang ABC dengan bidang PAB. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus bisa menerjemahkan soal ke dalam bentuk gambar. Setelah ada gambar, baru kita bisa menentukan besar sudut antara kedua bidang. Baik, kita akan mulai menerjemahkan soal ke dalam bentuk gambar. Sebuah menara P. Kita gambar menara dengan puncak P. Tingginya 10 meter, seperti yang diketahui di soal. Objek A tegak lurus ke arah timur dari menara. Di sini objek A-nya dan tegak lurus. Objek B terletak di sebelah A dan tegak lurus dengan menara. Sementara objek C terletak di bawah puncak menara. Jarak antar objek A, B, dan C masing-masing 20 meter. Jadi ini segitiga sama sisi. Kita hubungkan titik P dengan B, titik P dengan A, sehingga terbentuk segitiga PAB. Dalam hal ini PAB itu segitiga sama kaki. Pertanyaannya adalah sudut antara ABC dengan PAB. Perhatikan gambar di samping. AB sama dengan BC sama dengan CA. Dan PC-nya 10 cm. Untuk menentukan sudut dari kedua bidang, terlebih dahulu kita harus mengetahui garis persekutuannya. Garis persekutuan atau garis perpotongan dari kedua bidang adalah garis AB. Untuk menentukan sudut antara kedua bidang, kita harus mengambil satu garis yang mewakili ABC, yaitu garis CD. Dan harus tegak lurus terhadap AB, garis persekutuan. Dan garis PD yang mewakili PAB. Dan harus tegak lurus dengan garis persekutuan, yaitu AB. Sehingga sudut antara ABC yang di bawah dengan PAB, sisi yang miring, adalah CDP. Kita sebut dengan sudut alfa. Kita arsir segitiga CDP untuk memudahkan kita menyelesaikan soal. Perhatikan segitiga siku-siku BDC, siku-siku di D. Diperolehlah CD sama dengan sisi miring kuadrat BC kuadrat dikurang dengan sisi datar BD. BD kuadrat. Dalam hal ini BD sama dengan setengah dari AB. CD sama dengan akar dari 20 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Hasilnya sama dengan 400 dikurang 100, akar 300. Disederhanakan menjadi 10 akar 3 meter. Kita sudah memperoleh CD 10 akar 3 meter. DP tidak usah kita cari, karena kita mau mencari nilai sudut. Perhatikan segitiga P di C, yaitu sudut alfa, siku-siku di C. Untuk lebih jelasnya, saya keluarkan gambar segitiga PCD. Saya keluarkan seperti ini, siku-siku di C. Dengan panjang PC 10 meter, panjang CD 10 akar 3 yang kita peroleh tadi. Kita akan mencari besar sudut dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Boleh sin, boleh cos, boleh tangen. Karena di sini yang diketahui sisi depan dan sisi samping, kita menggunakan tangen. Tangen desa. Tangen alfa sama dengan sisi depan CP per sisi samping CD. Diperoleh hasilnya sama dengan 10 per 10 akar 3. Coret 10 dengan 10, hasilnya sama dengan 1 per akar 3. Dirasionalkan hasilnya menjadi 1 per 3 akar 3. Dengan menggunakan kalkulator, shift tan sepertiga akar 3, diperolehlah alfanya sama dengan 30 derajat. Atau untuk sudut istimewa, kamu boleh langsung membuat alfanya sama dengan 30 derajat. Jadi, sudut yang dibentuk bidang ABC dengan bidang PAB adalah 30 derajat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat kamu pahami.
Jika kurang paham, kamu boleh bertanya ke Sir Johan melalui WA maupun Line. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih.